Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Sahabat MLQ yang saya hormati dan Allah muliakan. Saat ini kita bisa melihat konsep apa yang sedang dipakai di berbagai negara di dunia ini. Secara mayoritas mereka menggunakan konsep sosialis, liberalis, yaitu komunis dan demokrasi. Yang keduanya itu tidak ada jaminan, siapa yang menjamin bahwa dengan konsep itu akan berhasil, akan bisa mensejahterakan rakyat. Nggak ada yang menjamin. Tetapi konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah sebuah kebenaran yang mutlak adanya. Tinggal kita mau mempedomaninya, mau mengikutinya, mau mengamalkannya. Perintah tadi yaitu amanu wattaqau, bahwa keberhasilan mensejahterakan orang-orang yang dipimpin atau dalam hal ini masyarakat itu menjadi tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita ini habis menguras tenaga dan pikiran kita memikirkan konsep apa yang sebenarnya cocok, konsep apa yang bisa membuat kita semua berhasil dalam memimpin negeri ini, dalam memimpin organisasi-organisasi di mana kita berada di sana. Sementara kita lupa apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diinformasikan jauh-jauh hari agar manusia ini bahagia dunia dan akhirat, yaitu amanu wattaqau. Tugas seorang pemimpin yang utama adalah bagaimana mendekatkan orang-orang yang dipimpinnya, mendekatkan masyarakatnya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat MLQ, setiap calon pemimpin yang ingin dipilih menjadi pemimpin sebuah organisasi, maka di dalam kampanyenya selalu menyampaikan janji-janji politiknya, yaitu akan mensejahterakan rakyat, akan berbuat adil dan amanah. Tentu merupakan sebuah janji dan cita-cita mulia dari setiap individu yang ingin menjadi pemimpin. Namun dalam faktanya, kebanyakan apa yang terjadi, umumnya mereka tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi janji politiknya. Apa yang menjadi masalah? Masalah utamanya adalah mereka tidak mengikuti panduan yang maha tahu, yang maha benar tentang konsep kepemimpinan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan ayat tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Namun karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami timpahkan adab yang sangat pedih. Hadirin sahabat MLQ
yang saya hormati dan semoga senantiasa Allah muliakan. Dari ayat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa urusan sejahtera setiap golongan atau setiap kaum itu adalah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ ada syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, amanu wa taqau. Artinya tugas utama para pemimpin negeri atau para pemimpin di organisasi manapun dia berada. Maka yang pertama yang harus digerakkan adalah bagaimana orang-orang yang dipimpin itu betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Serta mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Maka kalau itu dua hal sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka urusan keberkahan itu, urusan kesejahteraan itu otomatis akan Allah turunkan. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Keberkahan pasti, karena lamnya di situ lam taukid. Pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Selanjutnya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila itu dijalankan dengan baik, maka dipastikan keberkahan akan Allah turunkan dari langit dan dari bumi. Ketika hujan turun, maka tidak terjadi banjir. Hujan adalah datang dari langit, menumbuh suburkan tanaman, kemudian tumbuhnya buah-buahan, maka itu menjadi keberkahan. Kemudian dari bumi yang kita injak ini juga mengeluarkan bermacam ragam kekayaan. Di situ ada minyak bumi, di situ ada bahan tambang yang luar biasa. Maka ini semua akan menjadi keberkahan bagi para penduduknya. Bukan menjadi musibah karena dirampok oleh asing dan sebagainya. Nah itulah hadirin rahimakumullah. Kenapa kita sebagai bangsa Indonesia hari ini masih terus dililit utang yang sedemikian besar menumpuk. Kemudian kita masih juga ketimpangan di mana-mana, kemiskinan yang sangat luar biasa mencolok. Itu karena kita lupa akan konsep yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa panduan hidup untuk keselamatan dunia akhirat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.